Utang Indonesia sekarang hampir menyentuh 10.000 triliun rupiah dan pemerintah dengan tenang bilang masih aman. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau memang aman, kenapa hidup rakyat justru makin terasa mahal? Kenapa harga kebutuhan pokok terus naik? Kenapa pajak makin banyak? Kenapa kelas menengah mulai sesak napas cuma buat bertahan hidup? Dan kenapa setiap tahun uang terasa makin cepat habis? Padahal penghasilan banyak orang nggak benar-benar naik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang rasio utang Indonesia masih sekitar 40% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding Singapura yang bisa di atas 180%. Sekilas terdengar meyakinkan, tapi masalahnya membandingkan Indonesia dengan Singapura itu kayak membandingkan orang yang punya mesin uang raksasa dengan orang yang hidup dari gaji bulanan sambil terus ngutang buat nutup kebutuhan hidup. Dan disinilah banyak rakyat mulai nggak sadar bahaya terbesar bukan saat negara mengaku sedang krisis. Bahaya terbesar justru saat semuanya terdengar baik-baik saja. Karena utang negara itu bukan sekadar angka di laporan resmi. Utang itu punya bunga yang harus dibayar setiap tahun, punya jatuh tempo, dan semakin besar utangnya, semakin besar juga beban yang diam-diam dipindahkan ke rakyat. Bukan lewat tagihan langsung, tapi lewat cara yang lebih halus. Harga BBM yang naik pelan-pelan, tarif listrik yang berubah diam-diam, pajak baru yang terus bermunculan, dan inflasi yang bikin nilai uang lo perlahan hancur tanpa terasa. Jadi ketika pemerintah bilang aman, lo harus mulai bertanya, aman buat siapa? Karena yang menanggung dampaknya nanti bukan pejabat, bukan elit, tapi lo dan jutaan rakyat yang tiap hari masih mikirin harga beras, cicilan, biaya sekolah, dan masa depan keluarga mereka. Dan yang lebih mengerikan lagi, banyak tanda menunjukkan tekanan ekonomi ini belum selesai. Justru bisa jadi, ini baru permulaan menuju fase yang jauh lebih berat di 2026. Di video ini, gue bakal bongkar kenapa angka 40% itu belum tentu menenangkan. Kenapa utang hampir 10.000 triliun rupiah bisa jadi bom waktu ekonomi. Dan kenapa rakyat sebenarnya sudah mulai membayar mahal, bahkan sebelum krisis besar itu benar-benar datang. Di atas kertas semuanya tampak rapi, tapi masalah terbesar dari ekonomi modern memang sering dimulai dari satu kalimat sederhana, di atas kertas. Karena hidup rakyat tidak berjalan di atas kertas. Hidup rakyat berjalan di pasar, di tagihan listrik, di harga beras, di uang sekolah anak, di bensin motor yang makin mahal, dan di saldo rekening yang sering terasa kalah cepat dibanding kenaikan kebutuhan hidup. Jadi pertanyaannya sederhana, kalau semuanya aman, kenapa makin banyak orang merasa sesak? Kita hidup di zaman ketika angka dipakai seperti obat penenang. Selama persentase terlihat sehat, maka keadaan dianggap baik-baik saja. Rasio utang 40% disebut aman karena masih di bawah batas 60%. Bahkan ada perbandingan dengan negara seperti Singapura dan Jepang yang punya rasio utang lebih tinggi. Sekilas memang terdengar meyakinkan. Tapi disinilah permainan narasi dimulai. Membandingkan Indonesia dengan Jepang itu seperti membandingkan orang yang punya kartu kredit miliaran tapi punya aset perusahaan, tabungan besar, bisnis jalan, dengan orang yang penghasilannya masih bergantung pada harga komoditas dan kondisi ekonomi global. Jepang bisa punya utang besar karena pasar percaya mereka punya kemampuan membayar yang kuat, industri mereka matang, mata uang mereka dipakai dunia, dan rakyat mereka punya daya beli tinggi. Singapura juga begitu, negara kecil, tapi aset investasi negaranya luar biasa besar. Mereka punya bantalan ekonomi yang tebal, sedangkan Indonesia masih sangat sensitif terhadap gejolak global, nilai tukar rupiah gampang terguncang, dan sebagian besar rakyatnya bahkan belum punya dana darurat. Jadi ketika pemerintah bilang utang kita lebih baik dari negara lain, pertanyaannya bukan cuma soal angka, tapi struktur kekuatan ekonominya sama atau tidak, karena utang itu bukan sekadar jumlah, tapi kemampuan bertahan ketika badai datang. Ibarat orang gali lubang tutup lubang, kerja keras tiap bulan hanya supaya tidak ditagih debt collector. Bedanya, kalau rakyat kecil telat bayar cicilan motor, yang datang mungkin leasing. Tapi kalau negara mulai kesulitan bayar utang, yang datang bisa jauh lebih mengerikan. Krisis kepercayaan pasar, pelemahan mata uang, investor kabur, dan inflasi yang menghantam rakyat dari segala arah. Uang yang seharusnya bisa dipakai memperkuat layanan publik, pendidikan, kesehatan, atau menjaga harga energi tetap stabil, malah habis untuk menjaga mesin utang tetap berjalan. Jadi ketika nanti rakyat mulai melihat harga BBM makin sulit ditahan, tarif listrik perlahan naik, atau bantuan makin dibatasi, jangan heran, karena negara juga punya tagihan yang harus dibayar, dan tagihan itu nilainya bukan miliaran, tapi ribuan triliun. Masalahnya lagi, utang negara sering dijual sebagai sesuatu yang abstrak, seolah tidak ada hubungannya dengan hidup sehari-hari, padahal dampaknya sangat nyata. Ketika pemerintah terus menambah utang, pasar akan melihat risiko negara meningkat. Kalau kepercayaan mulai goyah, rupiah bisa melemah. Dan ketika rupiah melemah, barang impor naik harga. Indonesia masih bergantung pada banyak bahan baku impor,
mulai dari energi sampai pangan tertentu. Akibatnya inflasi merambat kemana-mana. Harga kebutuhan pokok naik sedikit demi sedikit seperti air bocor dari atap rumah. Awalnya cuma tetesan kecil, lama-lama satu rumah basah semua. Dan yang paling menderita selalu kelas menengah dan rakyat kecil. Orang kaya masih bisa pindahkan aset. Mereka punya properti, dolar, emas, bisnis, atau koneksi. Tapi rakyat biasa, yang mereka punya sering cuma gaji bulanan yang nilainya makin mengecil dimakan inflasi. Makanya kadang gue merasa lucu ketika ada pejabat bicara ekonomi dengan bahasa terlalu akademis, terlalu steril, terlalu jauh dari realitas lapangan. Karena buat rakyat, ekonomi itu bukan soal grafik naik atau turun. Ekonomi itu soal apakah uang belanja masih cukup sampai akhir bulan atau tidak. Soal apakah anak masih bisa sekolah dengan layak. Soal apakah orang tua masih mampu beli obat tanpa harus utang dulu. Dan sekarang, makin banyak orang merasa pendapatan mereka tidak bergerak secepat biaya hidup. Ini bukan ilusi. Ini kenyataan yang dirasakan jutaan orang diam-diam. Orang bekerja lebih keras, tapi rasa aman finansial justru makin jauh. Yang lebih mengkhawatirkan, utang besar sering memaksa negara mencari sumber pemasukan baru. Dan disinilah rakyat biasanya mulai kena efek berikutnya, pajak. Kita mungkin akan melihat semakin banyak objek pajak baru, aturan pajak yang makin ketat, atau pungutan yang muncul dengan berbagai nama. Karena negara perlu uang. Defisit harus ditutup, mesin birokrasi harus tetap hidup. Dan ketika pemasukan kurang sementara pengeluaran terus membesar, pilihan paling mudah adalah menarik lebih banyak dari rakyatnya sendiri. Ironis memang, di saat daya beli melemah, tekanan ekonomi justru bisa datang dari lebih banyak kewajiban finansial. Kadang terasa seperti rakyat diminta berenang sambil kakinya diikat batu sedikit demi sedikit. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya bukan utangnya, negara besar manapun pasti punya utang. Yang paling berbahaya adalah budaya terlalu percaya pada narasi semua baik-baik saja. Karena sejarah berkali-kali menunjukkan, krisis besar sering datang bukan saat semua orang panik, tapi justru saat mayoritas masih merasa aman. Tahun 1998 jadi pelajaran pahit. Sebelum badai datang, banyak orang juga merasa ekonomi baik-baik saja. Mal bahkan ramai, pembangunan jalan terus, dan pertumbuhan terlihat bagus. Sampai akhirnya rupiah runtuh dan semuanya berubah sangat cepat. Dalam hitungan bulan, orang kehilangan pekerjaan, harga barang melonjak, dan tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun mendadak tidak berarti banyak. Bukan berarti kita sedang menuju kehancuran total, tidak sesederhana itu. Tapi skeptis terhadap narasi resmi juga bukan berarti anti pemerintah. Justru masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang berani berpikir kritis. Karena tugas rakyat bukan sekadar percaya, tapi memahami. Dan memahami ekonomi itu penting, karena dampaknya langsung masuk ke dapur rumah kita masing-masing. Jangan sampai kita terlalu sibuk menenangkan diri dengan kalimat masih aman, padahal fondasi pribadi kita sendiri rapuh. Banyak orang hari ini hidup tanpa dana darurat, tanpa aset pelindung, tanpa penghasilan cadangan, tapi merasa tenang karena negara bilang situasi terkendali. Padahal kalau ekonomi benar-benar terguncang, yang pertama kali menyelamatkan kita bukan pidato pejabat, tapi kesiapan finansial pribadi. Kita juga harus jujur melihat pola yang sedang terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang sedang masuk fase ekonomi yang makin tidak stabil. Konflik geopolitik meningkat, harga energi fluktuatif, perang dagang makin panas, dan suku bunga global berubah agresif. Negara berkembang seperti Indonesia berada di posisi yang cukup rentan karena masih sangat bergantung pada arus modal asing dan kondisi eksternal. Jadi ketika utang terus membesar di tengah situasi global yang tidak pasti, wajar kalau banyak orang mulai khawatir. Karena ini, seperti mengendarai mobil lebih cepat di jalan licin sambil berharap rem tetap bekerja sempurna. Dan kadang yang membuat rakyat frustrasi bukan cuma soal angka utangnya, tapi rasa ketidakadilan yang muncul. Rakyat diminta hemat, tapi kebocoran anggaran masih ada. Rakyat diminta optimistis, tapi korupsi terus muncul bergantian. Rakyat diminta percaya ekonomi kuat, tapi PHK masih terjadi di banyak sektor. Ini yang membuat jarak antara narasi resmi dan realitas makin lebar. Kepercayaan publik tidak dibangun hanya lewat konferensi pers atau data statistik, tapi lewat kondisi nyata yang dirasakan sehari-hari. Kalau rakyat merasa hidup makin berat, maka ucapan aman lama-lama terdengar seperti slogan, bukan kepastian. Makanya gue selalu bilang, di zaman seperti sekarang, literasi finansial bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan bertahan hidup. Kita tidak bisa mengontrol kebijakan negara, tapi kita masih bisa mengontrol cara kita mempersiapkan diri. Mulai belajar menyimpan aset yang lebih tahan inflasi, mengurangi utang konsumtif pribadi, punya keterampilan tambahan, membangun penghasilan cadangan, dan tidak terlalu bergantung pada satu sumber pemasukan, karena dunia sedang berubah cepat.
Dan negara yang terlihat stabil hari ini pun bisa menghadapi tekanan besar besok. Ekonomi modern itu seperti cuaca ekstrim. Kadang matahari terang pagi ini, tapi sore harinya badai datang tanpa banyak peringatan. Yang menarik, pemerintah sering memakai kata optimisme untuk menjaga kepercayaan pasar. Itu memang penting. Negara tidak bisa setiap hari tampil pesimis karena bisa memicu kepanikan. Tapi di sisi lain, rakyat juga tidak boleh terlena oleh optimisme buatan. Kita harus bisa membedakan antara menjaga stabilitas dan menutupi risiko. Karena kalau semua kritik dianggap pesimisme, maka negara kehilangan alarm bahayanya. Padahal alarm itu penting supaya kita tidak tidur terlalu nyenyak saat atap mulai bocor. Dan coba kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa utang terus bertambah? Karena kebutuhan negara memang besar. Infrastruktur, subsidi, gaji aparatur, sampai proyek strategis semuanya butuh dana. Tapi pertanyaannya, apakah hasilnya benar-benar sebanding dengan beban jangka panjang yang harus ditanggung rakyat? Karena utang seharusnya dipakai untuk memperkuat industri, pendidikan, teknologi, dan produktivitas nasional, bukan sekadar menjaga citra pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Kalau hasil pembangunan tidak benar-benar terasa ke masyarakat, maka utang itu lama-lama berubah jadi beban generasi berikutnya. Dan mungkin inilah bagian paling pentingnya. Jangan sampai rasa takut membuat kita lumpuh, tapi jangan juga rasa tenang membuat kita lengah. Dua-duanya berbahaya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran realistis, bahwa ekonomi memang sedang tidak mudah, dan utang besar selalu punya risiko. Pemerintah mungkin punya hitungan sendiri, tapi rakyat juga punya hak untuk waspada. Karena pada akhirnya, tidak ada negara yang bisa menjamin hidup setiap warganya aman 100%. Kita tetap harus membangun benteng sendiri. Jadi ketika lo mendengar kalimat utang masih aman, jangan langsung panik, tapi juga jangan langsung percaya mentah-mentah. Lihat kondisi sekitar, lihat harga kebutuhan pokok, daya beli masyarakat, dan bagaimana kelas menengah mulai tertekan dari berbagai arah. Karena kadang realitas di lapangan jauh lebih jujur daripada pidato di atas panggung. Dan kalau memang semuanya benar-benar aman, semoga rakyat bisa segera merasakan rasa aman itu secara nyata, bukan cuma mendengarnya lewat berita. Pada akhirnya, negara mungkin punya strategi ekonomi, tapi rakyat tetap perlu punya rencana bertahan hidup sendiri. Mulailah lebih sadar mengelola uang, lebih hati-hati mengambil utang pribadi, dan lebih realistis membaca kondisi ekonomi. Karena orang yang paling rentan di masa sulit bukan cuma orang miskin, tapi orang yang merasa semuanya akan selalu baik-baik saja. Dan sekarang gue pengen dengar pendapat kalian. Menurut kalian angka utang hampir 10.000 triliun ini benar-benar masih aman? Atau sebenarnya cuman bom waktu yang sedang dihitung mundur pelan-pelan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu like, share, dan subscribe supaya channel ini bisa terus bikin konten yang kritis, reflektif, dan realistis. Karena kadang menghadapi kenyataan dengan jujur jauh lebih penting daripada sekadar mendengar kabar yang terdengar indah.